Oke, buat Yuyun, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Silahkan di sesi general, boleh. Hmm, kayak itu Pak, gimana sih gunain LinkedIn? Aku kurang paham. Cara pakai LinkedIn, kamu pakai LinkedIn mau buat apa? Mau buat nyari kerja, mau buat cari temen, buat cari klien, fungsinya apa? Tujuannya apa? Buat cari kerja. Buat cari kerja di LinkedIn. Oke, ini aku jelasin ya. Basic dari nol cara main LinkedIn. Yang pertama, punya akunnya dulu. Oke. Yang nomor dua, lengkapi informasi di LinkedIn-nya. Kamu kan punya CV, punya dokumen-dokumen pendukung. Nah, pastikan menu-menu di LinkedIn itu dari atas sampai bawah itu diisi semua. Saranku pada saat awal-awal main LinkedIn jangan pakai HP, pakai komputer atau laptop. Biar tampilannya kamu ngelihat tampilan utuh dulu, baru nanti kalau akhirnya kamu pakai HP, kamu tahu oh bedanya tuh ini. Karena ada tampilan-tampilan yang hanya ditemukan atau mudah dilihat dianalisis pada saat menggunakan komputer. Nah, dari atas sampai bawah itu harus dilengkapi dulu. Atas tuh ada banner, terus foto, terus nama, headline, dan lain-lain. Kamu punya pengalaman kerja, di CV-mu ada pengalaman kerja, pastikan di LinkedIn juga ada. Kamu punya pendidikan, pastikan di CV-mu ada, di LinkedIn-mu juga ada gitu. Jangan sampai yang ada di CV-mu di LinkedIn-mu nggak ada. Berarti minimal isi LinkedIn itu sama kayak CV. Ya, boleh nggak LinkedIn lebih lengkap dari CV? Boleh. Kenapa? Karena kalau CV biasanya kan pembatasnya tuh halamannya ya. Aku nggak tahu Iya, nanti CV-mu bisa jadi 1, 2, 3 halaman kayak gitu. Kalau di LinkedIn pembatasnya bukan halaman, tapi space di masing-masing box itu loh. Kan masing-masing field kan ada berapa karakter gitu ya yang boleh buat ngisi. Nah, itu pembatasnya. Jadi kalau ada field yang ngasih kamu kesempatan nulis panjang, ya panjangin aja nggak apa-apa. Tapi ya dengan bahasa yang efektif tentunya gitu. Barangkali di CV masih terbatas, tapi di LinkedIn kamu bisa lebih panjang. Kayak gitu. Misalkan penjabaran pengalaman kerja dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi tahap nomor 2 adalah melengkapi akunnya. Gitu. Nah, setelah akun kamu itu udah lengkap terisi, ini aku asumsinya temanmu nol ya. Gitu. Nggak ada koneksi, nggak ada following. Gitu, nggak ada follower kayak gitu. Jadi koneksimu bener-bener nol. Jadi habis bikin akun, kamu langsung lengkapi isinya. Setelah isinya lengkap, yang kamu lakukan nomor 3 adalah lengkapi aktivitasnya. Oke? Apa itu lengkapi aktivitasnya? LinkedIn itu sosial media. Oke ya? LinkedIn itu sosial media. Nah, sosial media itu ya silahkan perlakukan sebagai sosial media. LinkedIn itu ibaratnya tuh kayak sosial media yang di dalamnya tuh ada fitur job portalnya gitu. Maka kamu ya lakukan sesuai dengan targetmu tadi. Lakukan sesuai dengan tujuan tanpa mengabaikan atau tanpa lupa bahwa LinkedIn itu sosial media. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya jelas, ngelamar-ngelamar kerja. Ada lamar kerja yang bisa langsung dilakukan di LinkedIn, di menu job di atas itu. Mau pakai yang biasa atau pakai easy apply, silahkan. Ingat ya, sebelum lamar kerja dicek dulu keaslian lokernya. Kayak gitu. Jadi kamu bisa melakukan lamar kerja. Selain lamar kerja apa? Ya tadi, tujuan utama kan lamar kerja. Tapi kan ada fungsi sosial media, artinya kamu harus bersosialisasi. Jadi setiap harinya, ingat ya, setiap hari. Selain kamu sibuk nyari kerja, di LinkedIn kamu tuh harus connect atau terhubung ke orang baru. Follow orang baru. Kalau bisa mulai berani bikin postingan rutin. Postingan apa? Apapun yang kamu bisa dan terbiasa. Kamu kan mungkin punya pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman pendidikan. Sharing ke orang-orang. Bikin konten. Mau artikel biasa, mau bikin poster, mau bikin video pendek, terserah gitu. Sharing ilmu yang kamu bisa dan terbiasa. Kamu background pendidikan A, pernah magang di perusahaan ini sebagai apa yang masih berkaitan dengan background A. Ya udah, kamu bikin aja postingan rutin edukasi terkait dengan background pendidikan A-mu itu. Bikin konten kan bisa sambil baca, jadi sambil ngingat, sambil kamu berbagi sama teman-teman. Teman-teman, ini aku pengen berbagi tips nih, cara main Excel untuk membuat laporan begini, cara main Word untuk membuat begini, dan lain-lain contohnya. Banyak ide-ide. Kalau nggak punya ide, tanya sama Google. Ide konten LinkedIn, gitu. Biar kamu ada gambaran.
Jadi tadi connect orang baru, follow orang baru, berani bikin postingan original. Baru nanti yang nomor 4, sesekali reshare atau repost postingannya orang. Gitu. Jadi orang tuh pasti akan ada yang udah posting. Nah, silahkan kamu reshare atau repost gitu boleh. Tapi jangan sampai reshare atau repost itu lebih banyak daripada kamu posting sendiri. Kamu original posting sendiri. Nggak masalah di awal-awal yang like cuma satu, yang komen cuma satu. Orang-orang kok udah ratusan ribuan. Nggak ada masalah itu. Nanti sambil jalan aja. Kamu lagi nggak ngumpulin orang yang nge-like kok. Atau yang komen kok. Gitu. Jadi kamu cuma butuh nanti menemukan satu perusahaan, satu orang yang tepat yang ngasih kamu kesempatan kerja, intinya gitu. Jadi santai aja, bikin postingan aja rutin kayak gitu. Reshare posting. Jadi kalau reshare atau repost kan yang keren bukan kamunya, tapi yang pemilik postingan utamanya gitu. Gitu. Nah, sekarang kamu berusaha bikin postingan rutin biar suatu saat kamu punya postingan yang bagus, bermanfaat bagi banyak orang, menurut banyak orang, sehingga akhirnya yang reaksi banyak, yang like banyak, yang komen banyak gitu. Nanti kamu akan sadari, makin penting, makin menarik konten tersebut, makin bermanfaat bagi banyak orang, makin banyak interaksi di sana. Yaitu nanti sambil jalan, sambil nyari kerja kayak gitu. Terus ngapain lagi? Berani komen ke postingannya orang, like, komen gitu-gitu. Berinteraksilah sama orang, ya kan? Gitu. Cari siapa orang yang pengen kamu connect, HRD, boleh. Atau sesama job seeker yang background pendidikannya sama, yang mungkin berasal dari kampus lain, boleh. Biar nambah network gitu. Jadi main LinkedIn itu jangan bikin akun, dilengkapi secukupnya, langsung sibuk nyari kerja. Nah, itu sama aja nanti panggilan cuma dikit. Apa bedanya LinkedIn sosial media sama job portal? Kalau job portal mungkin gitu, bikin akun, lengkapin akunnya, langsung lamar-lamar. Tapi kan kalau LinkedIn kan bisa ngelihat orang ya, bisa ngobrol sama orang, ngunjungin akun orang, lihat muka orangnya, tahu perjalanan karirnya dan lain-lain, tahu konten-kontennya gitu. Nah, itu lakukanlah itu. Jadi fokus sama tujuan utama, nyari kerja, sambil menggunakan LinkedIn sebagai sosial media. Reshare, repost gitu-gitu. Tetap berinteraksi dengan profesional ke orang-orang itu. Nanti setelah melakukan itu, tinggal kamu maintain secara rutin. Banyak connect lah sama orang-orang yang akunnya udah gede-gede. Pelajari. Kalau perlu nanti kamu buka laptop gitu, ini akun LinkedIn-mu, ini akun LinkedIn orangnya. Dibandingin dari atas sampai bawah gitu. Oh, dia bannernya gini ya, aku kok gini, kenapa ya, gitu-gitu. Biar kamu punya ide gitu. Gitu. Nah, nanti tinggal rutin. Apa yang rutin? Lamar kerjanya rutin, ya kan? Memanage LinkedIn ini rutin. Tadi connect, follow, komen, reshare, repost, bikin postingan terus kenalan, DM kayak gitu. Connect sama HRD nggak masalah interaksi gitu. Dan itu rutin. Bahkan sampai nanti kalau kamu udah dapat kerja. Jadi orang kalau udah dapat kerja, apakah LinkedIn ditinggalkan? Aku akan sangat menyarankan jangan. Kenapa? Dengan LinkedIn, kamu bisa memperoleh pekerjaan dengan dua cara. Jadi teman-teman yang pernah review sama aku yang ada di grup loker gitu-gitu, ada yang dapat loker dari LinkedIn itu atau dari luar juga bisa ya. Gara-gara dia kayak ngirim lamaran, terus tes keterima. Paham ya? Jadi secara umum tuh orang ya bisa ada yang dapat kerja gara-gara mengirim lamaran dan ngikutin alurnya dan keterima. Tapi banyak juga orang yang dapat tawaran kerja, dapat kesempatan kerja gara-gara di DM dulu. Dia nggak ngelamar, lokernya nggak ngeliat, tapi tiba-tiba ada yang nge-DM di LinkedIn dan nawarin kerja. Nah, itu mungkin terjadi. Balik lagi ya, ada yang nge-DM ke LinkedIn, tetap hati-hati. Tetap di LinkedIn itu ada akun palsu, ada loker palsu gitu. Jadi difilter. Tapi aku anggap aja kita nggak ngomongin yang palsu dulu ya. Kita ngomongin yang itu. Ada kemungkinan orang, termasuk kamu, dapat kesempatan kerja gara-gara melamar, tapi kamu juga ada kemungkinan kesempatan kerja gara-gara ditawarin gitu loh. Ya kan? Dua-duanya sama-sama mungkin. Nah, karena dua-duanya mungkin, jadi harus diupayakan. Gimana caranya kok biar aku ada kemungkinan keterima kerja dari LinkedIn gara-gara melamar? Bikin CV dan dokumen yang benar, bikin akun yang benar, kirim lamaran, ya udah. Pastikan kamu ikutin tahapannya dengan baik. Tapi gimana? Ini pertanyaan selanjutnya nih yang penting. Gimana caranya biar aku bisa ditawarin kerja di DM? Ya jelas, kamu harus meyakinkan orang kalau bisa nge-DM tuh ngapain sih? Pasti nggak mungkin asal DM. Pasti orang ini tuh ngelihat akunmu atau ngelihat postinganmu, terus akhirnya ngelihat akunmu, terus di-review. Ini anak menarik nih, postingannya bagus gini gitu. Kita lagi butuh orang kayak dia, akhirnya di DM.
Kayak begitu. Jadi mengirimkan lamaran itu biar kamu keterima gara-gara berkas. Tapi kalau di LinkedIn, dalam tanda kutip, kamu mengirimkan konten. Paham nggak? Bikin postingan, connect gitu-gitu. Mengirimkan konten biar ditangkap sama mereka. Nah, ini lucu. Kalau mengirimkan lamaran itu gini, perusahaan itu nyebar loker. Perusahaan nyebar loker ke semua arah, terus diterima sama job seeker. Nah, ini tuh cara yang biasa, yang akhirnya kamu ngirim lamaran. Perusahaan yang nyebar ditangkap sama job seeker. Nah, sekarang cara sebaliknya bisa kamu lakukan di LinkedIn. Kamu yang nyebar, yang nangkep perusahaan. Gitu. Perusahaan ini ya HRD atau user. Apa yang kamu sebar? Brandingmu di sosmed. Di LinkedIn, misalkan paling gampang. Biar ditangkap sama HR, HR-nya nganggep bagus, kepo ngunjungin akunmu, ternyata cocok di DM. Kalau perusahaan yang nge-share locker, kamu yang ngirim, biasanya kamu dapat lokernya dulu, baru ngirim. Gitu. Tapi kalau kamu yang ngirim, ditangkap sama perusahaan terus ditawari, biasanya kamu dapat penawaran dulu, kenal sama orangnya dulu, baru dikasih tahu lokernya. Dua hal ini sama-sama mungkin, karena sampai detik ini di penghujung 2023 ini, ada yang pakai cara ini, ada yang pakai cara ini. Karena dua-duanya mungkin, berarti setiap hari harus kamu upayakan. Kayak gitu. Nah, itu adalah cara main LinkedIn secara mandiri, secara utuh. Nah, nanti biar makin optimal, sharing aja kayak sama aku atau kamu punya tutor mentor siapapun. Review dong akun LinkedIn saya, review dong aktivitas saya di LinkedIn dan lain-lain. Kalau mau lebih advance lagi, hubungkan LinkedIn dengan sosmedmu yang lain. Coba bayangkan gimana ya caranya kalau orang nyasar di IG ku tuh dia nemuin LinkedIn ku. Gimana kalau orang nyasar di LinkedIn ku nemuin IG ku? Gimana kalau orang nyasar di IG ku akhirnya dapat tawaran kerja di DM di LinkedIn? Gimana caranya kalau orang nemuin TikTokku, dia nemuin LinkedIn-ku? Gimana caranya kalau orang ngelihat konten TikTokku, aku ditawarin kerja? Nah, gitu-gitu. Kalau aku pribadi caranya semua sosmedku aku pulling ke LinkedIn. Kalau aku. Tapi kamu pakai cara yang lain juga boleh. Gitu, bebas. Karena di luar sana ada juga yang kalau sosmed lain itu buat aku pribadi, Kak. Buat entertainment misalkan. Atau buat keluarga. Buat orang yang kenal di dunia nyata, ya silahkan. Kalau aku sih sosial media ya sama siapapun yang punya akun sosial media. Mau aku udah pernah kenal, udah pernah ketemu langsung atau belum. Kalau aku ya gitu. Tapi strateginya macam-macam. Ada yang tipenya masing-masing tuh brandingnya beda-beda. Di LinkedIn kamu branding jurusan A. Di sana kamu branding kamu tuh jago ngomong. Di sana kamu branding bisa olahraga. Gitu-gitu boleh atau sama atau kalau aku tipenya pooling gitu orang orang nyasar dimanapun pasti aku tarik ke LinkedIn-ku gitu boleh terserah kamu gitu yang penting nanti harus konsisten dan ingat tetap waspada ada akun palsu ada loker palsu sehingga begitu kamu lihat tawaran jangan buru-buru seneng kunjungi dulu akunnya gitu kan asli atau enggak tanya sama yang tahu tanya sama aku dapat tawaran ini kira-kira gimana bantuin review atau dapat loker gitu-gitu itu juga bisa. Terus habis itu kamu juga di situ juga jangan posting dokumen pribadi di feed gitu. Banyak orang tuh yang perkenalan diri kayak perkenalkan nama saya Yuyun, saya sedang mencari kerja, tapi dia ngelampirin CV gitu. Atau pas foto saranku jangan diikuti gitu. Jangan pernah lampirin kayak begitu di feed. CV itu bukan untuk diposting gitu. Paling portofolio kalau kamu mau mah gitu. Nah, itu adalah contoh gambaran secara umum cara main LinkedIn. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan boleh. Oh, jadi gitu. Jadi ngerti, paham. Nanti Oh ya? aku perbarui. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan lain, mungkin boleh. Kan saya pernah ikut tes tuh, interview, tes Mm-mm. psikotes, Proses. kepribadian gitu. Mm-mm, mm-mm. Iya. Terus menurut aku tuh pertanyaannya mudah, terus aku jawabnya juga bisa ya, tapi hasilnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Gimana ya? Kayak hitung-hitungan tuh kayaknya menurut aku gampang, tapi hasilnya tuh beda gitu. Kamu udah tahu Menurut aku skor mah hitung-hitungannya emang? Kamu tahu skor hitung-hitungannya? ya kayak misalkan gambar tuh, gambar misalkan bulat kecil nanti jadi apa gitu. Terus ada juga yang ngitung jarak jarak rumah, terus Ya, apa ya. gitu. Hmm. Tapi kan itu kan berbagai bentuk soal kan, kayak gitu. Nah, iya, Kamu tahu menurut saya skornya jawab nggak? Kamu tahu skornya nggak?
Enggak. Enggak. Berarti kan Enggak. ibaratnya aku ngerjain soal menurutku bisa, tapi kok ternyata nggak lolos kan gitu. Mm-mm. Karena kan Iya. gini, soal psikotes, ini aku masuk ya. Soal psikotes itu ada yang ibarat itu kan alat ukur gitu. Alat ukur. Ada yang nanti tuh hasilnya tuh relatif, ada yang hasilnya tuh harus mutlak. Bener, salah gitu mutlak. Ada yang relatif, relatif tuh hubungannya sama kepribadian kamu gitu. Dia tuh orangnya begini loh, begini loh, begini loh. Itu nggak ada bener salah gitu. Hanya cocok atau tidak karaktermu dengan karakter yang dibutuhkan untuk posisi ini gitu. Tapi kalau yang tadi di dalam toolsnya itu, di dalam soalnya itu ada soal yang hubungannya sama matematis, ngitung, ya itu harus bener dong. Itu kan berkaitan Iya, dengan kecerdasan logika. kamu. Mm-mm. Kalau yang hitung-hitung tuh harus benar, sebanyak mungkin soal dikerjakan. Kayak begitu. Termasuk yang bangun-bangun ruang, gambar-gambar itu juga sama. Harus benar, itu kan ke IQ-mu juga gitu. Harus benar dan sebanyak mungkin kalau bisa gitu. Atau yang angka Pauline Kraepelin itu juga sama. Harus benar, sekonsisten dan sebanyak mungkin yang bisa kamu kerjakan. Kan gitu. Jadi itu tuh adalah soal yang hasilnya ada yang relatif, ada yang mutlak. Apakah aku harus pelajari? Ya, tapi yang nomor satu biasanya aku akan sarankan pelajari dulu cara pengerjaannya, paham nggak? Walaupun sebelum ngerjain psikotes tuh kadang kan cukup ada petunjuk Tat- pengerjaan dan kadang ada contoh soalnya. Tapi menurutku Iya. kalau di luar kamu bisa belajar dulu nggak masalah. Jadi di luar tuh kamu tahu gitu bahwa oh cara ngerjain soal ini gini ya gitu. Tapi jangan dihafal. Karena kalau dihafal nanti soal beda-beda nanti. Psikotes, interview itu kan bukan momen store hafalan gitu. Bener-bener pengen tahu kamunya. Jadi dari sisi pengerjaannya. Yang kedua adalah ketenangan. Jadi kayak interview, psikotes, pelajari jauh-jauh hari. Jangan 2 hari lagi mau ada undangan interview baru belajar interview. Kak minta tips interview gimana gitu. Teman-teman minta tips interview gitu. Dadakan gitu. Interview, psikotes gitu-gitu bisa dipahami jauh sebelum ada panggilan tes gitu. Nanti ada interview user juga sama gitu. Baca-baca terkait apa sih tugas tanggung jawab posisi ini. Itu kan user akan nanya-nanya yang berkaitan dengan posisi. Nanti di belakang ada medical check up. Ya jangan 2 hari lagi mau medical check up, sekarang kamu tidur teratur, makan sehat, ya nggak gitu. Kalau tahu besok-besok ada medical check up, sekarang tiap hari kamu bangun pagi olahraga. Jaga makanmu sejak sekarang gitu. Jadi ibaratnya nanti kalau ada tes, mau tesnya 2 hari lagi, sehari lagi, dadakan, kamu udah penuh persiapan gitu. Nah, psikotes itu juga begitu, butuh ketenangan. Kunci dari psikotes itu sebenarnya adalah paham cara pengerjaan soalnya dan tenang gitu. Kalau misalkan mau ada latihan yang ya yang hitung-hitung mirip kayak tes potensi akademik ya nggak apa-apa, itu kan matematika umum, itu kan buat latihan. Tapi yang lain-lain ya pahami dulu maksudnya. Makanya kamu bisa browsing aja riset jenis alat tes psikologi, maksud tes psikologi ini A, B, C gitu. Biar paham dulu. Oh, begini ya, gitu. Apakah kalau sudah melakukan persiapan itu semua akhirnya pasti lolos semua tes psikologi? Ya enggak. Kenapa? Balik lagi, kita nggak tahu yang perusahaan pengen itu gimana. Yang nomor dua, kita harus sadari bahwa kita bukan pelamar tunggal. Paham nggak? Kita pasti akan Iya. dibandingkan dengan orang lain. Berarti kita bisa mikir gini, misalkan gini, biar orang itu lulus ujian, skornya itu minimal 75 ya, kayak gitu. Terus Yuyun ngerjain, skornya itu 78. Lolos dong, kayak gitu. Iya. Tapi temennya ada yang 90, 95, 88 gitu loh, paham nggak? Gitu. Jadi bagus saja tidak cukup. Di setiap tahap, kamu harus sambil mikir, tidak hanya mampu ngerjain dengan bagus, tidak hanya mampu ngejawab pertanyaan dengan bagus. Gimana biar aku bisa nonjol dibandingkan orang lain? Sejak kapan? Sejak kamu bikin akun LinkedIn tadi. Orang dengan background pendidikan kayak aku di LinkedIn kan banyak ya. Tapi gimana caranya biar aku nonjol ya di LinkedIn? Oh, mungkin yang lebih pintar dari aku banyak. Tapi mereka males ngelengkapin akunnya. Kamu lengkapin akunnya. Jadi kamu nyari celah orang yang lebih hebat tuh bukan di kehebatannya. Kalau lebih pinter, kamu pinter-pinteran ya kamu kalah. Kan strategi kan gitu. Kalau pinter-pinteran aku kalah. Aku ngalahin orang pinter ini di rajin-rajinan gitu. Jadi dia pintar tapi kurang dijabarin, aku jabarin.
Atau misalkan, oh ada yang lebih hebat dari aku, kampusnya lebih terkenal, dia udah punya background yang relevan gitu. Tapi gimana cara ngalahin? Oh dia nggak ada konten, nggak ada postingan rutin. Aku posting rutin. Karena branding itu dibutuhkan. Kenapa harus branding? Percuma kamu sangat pintar, sangat berpengalaman, ahli banyak hal, kalau nggak ada yang tahu kehebatan kamu. Percuma kamu jago, kalau nggak banyak yang tahu ada orang sehebat kamu. Ibarat kamu punya duit 1 juta aja deh, nggak usah punya. Kamu punya duit 1 juta, tapi lupa gitu ya, naruh di mana gitu. Kan nggak bakalan kamu pakai kan ya, kalau kamu nggak tahu masih punya 1 juta itu. Nah itu loh, gitu. Nah ini sama gitu. Sehebat-hebatnya kamu, percuma kalau nggak ada orang yang tahu, ada orang sehebat kamu. Artinya apa? Mungkin orang hebat banyak, tapi mereka dalam tanda kutip kurang ngomong, kurang memberitahu bahwa nih loh ada saya. Nah kamu lakukan itu sebelum orang-orang yang hebat tadi itu sadar. Nah gitu loh. Apalagi yang lain. Oh orang-orang itu tuh main LinkedIn tuh secukupnya. Mereka tuh buka LinkedIn nggak tiap hari. Padahal kan tiap hari selalu ada loker baru. Kita nggak tahu loker yang cocok buat kita tuh akan muncul di hari kapan, jam berapa, hari apa, jam berapa gitu kan. Yang kita tahu bahwa setiap hari pasti ada loker baru. Dan loker baru itu bisa muncul di banyak tempat. Di website perusahaan, di job fair, di sosmednya perusahaan, di LinkedIn, di komunitas repost kayak grup WA aku, grup Telegram gitu-gitu kan. Jadi kita harus punya kesadaran tiap hari itu selalu ada loker baru. Tapi kita nggak tahu loker baru itu akan muncul lewat channel mana. Dan yang cocok buat aku tuh munculnya kapan, lewat mana aku juga nggak tahu. Sehingga artinya setiap hari aku harus ngecek loker di banyak sumber. Gitu. Itu yang harus kamu punya kesadaran di sana. LinkedIn juga sama. Orang lebih pintar, lebih hebat sama aku udah banyak. Kalau aku cuma nulis biasa, gimana cara nonjolinnya gitu. Oh, paling orang yang lebih hebat dari aku mungkin nggak jago ngomong, mungkin ngomongnya kurang asik. Oke, aku belajar komunikasi biar aku kalau ngomong presentasi meyakinkan. Nah, gitu-gitu. Oh, orang biasanya males bikin konten gini-gitu, sibuk ngelamar-lamar kerja. Oke, aku luangin waktu 1/2 jam lah cuma buat tulisan begini. Pakai tools ini posting rutin gitu. Seiring tumbuhnya koneksimu, seiring tumbuhnya interaksi pasti di situ. Kamu juga pasti kan namanya diasah kan makin lama makin tajam ya. Jadi punya sense nanti, oh berarti nanti kontennya jangan gini gini aja nih gitu. Kalau kalau tulisan doang yang like yang komen cuma dikit, tapi kalau pas posting yang gambar-gambar banyak yang like HRD HRD gitu. Atau oh kalau aku nge-DM HRD asal komen-komen cuma interested amin interested up gitu-gitu tuh malah nggak direspon. Tapi kalau aku pakai kalimat HRD ngerespon, oh berarti aku nanti gitu-gitu. Nah gitu, akan ada hal yang kamu pelajari saat kamu melakukannya. Itu journey-mu gitu. Nah itu silahkan dilakukan dan ditemukan kayak begitu. Nanti kamu jadi tahu, oh kalau aku ngelamar kerja lewat LinkedIn tuh begini, kalau aku lewat Jobstreet begini, kalau lewat kita lulus gini, kalau lewat job fair gini, lewat website gini gitu loh. Udah tahu cara-caranya gitu. Pasti kan beda ya, kamu makan mie pakai sendok, pakai garpu, pakai sumpit, pakai tangan, beda kan? Nah itu. Intinya kamu nyari kerja, caranya beda-beda. Jalurnya beda-beda gitu. Pasti nanti ya tadi harus punya journey-nya. Oh, kalau pakai sumpit tuh yang ini tuh ditahan, yang ini tuh baru diginiin. Oh, kalau pakai sendok tuh harus begini. Kalau table manner tuh kalau kuah begini, kalau ada makanannya begini. Nah, gitu-gitu loh. Pokoknya intinya gitu. Pelajari dari journey-nya kayak gitu. Itu sih. Oke, paham ya? Cara umum kayak gitu. Nah, pertanyaanku dulu, mungkin aku mau nanya. Kamu tahap yang paling sering gagal apa biasanya? Belum banyak sih, belum banyak panggilan, baru beberapa, tapi di bagian psikotes gitu. Oke, belum banyak tapi terhenti di psikotes beberapa kali mungkin. Kalau belum banyak artinya intensitas ngirim lamaranmu ditingkatin. Itu yang pertama. Teman-teman di grup rata-rata per hari 20 sampai 30 per hari tuh ngirim lamaran. Bahkan kalau ada info loker, perusahaannya kamu pengen, tapi dia nggak lagi buka loker, kamu tuh boleh nanya. Ini ada poster loker nih perusahaan. Dia buka posisi ABC. Kalau ada yang berminat, kirimkan ke email sini.
Nah, kamu tuh minat untuk kerja di perusahaan itu. Ini perusahaan impian banget nih, perusahaan gede, deket dari rumah lagi gitu-gitu. Tapi dia bukannya posisi ABC, aku butuhnya DEF. Boleh nggak aku ngirim lamaran ke sana? Ya jangan ngirim lamaran. Di poster locker ini kan ada email tuh. Kalau yang mau ngelamar kirim ke sini. Nah, kamu kirimin tuh pesan ke email itu. Emailnya bukan melamar kerja, tapi permohonan informasi. Selamat pagi HR Manager PT ini, perkenalkan nama saya Yuyun ini yang memperoleh alamat email Anda berdasarkan poster lowongan pekerjaan yang Anda posting melalui LinkedIn. Gitu. Di sana Anda memposting lowongan untuk posisi ABC, mohon informasi, apakah ada juga kesempatan bekerja untuk menjadi seorang DE atau F, gitu misalkan. Gitu. Saya merupakan lulusan jurusan ini gini-gini dengan pengalaman ini. Saat ini saya sangat tertarik untuk dapat bergabung di perusahaan Anda. Sebagai bahan pertimbangan mohon izin untuk melampirkan CV gitu. Kamu nanya tapi ngelampirin CV gitu loh, paham nggak? Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih gitu. Paham nggak? Jadi kalau kayak begitu akhirnya apa? Kita tidak mudah melewatkan loker yang nggak cocok. Kita sejauh ini tuh kayak milih kan, wah ini nggak bisa dulu. Tiba-tiba, loh kok semua loker nggak ada yang cocok? Harusnya kan kita mikir di situ. Barangkali kita ngefilternya terlalu detail gitu. Kita jadi lupa ide bahwa tidak semua poster loker itu dikirimin email buat untuk ngelamar kerja, tapi untuk nanya juga bisa. LinkedIn juga sama, ada akun HRD-nya. Itu HRD, kamu ngobrol sama beliau tidak hanya untuk ngelamar kerja, tapi kenalan. Terima kasih Pak atau Bu sudah menerima permohonan koneksi saya. Perkenalkan nama saya Yuyun gini. Mohon informasi di mana saya bisa memperoleh update lowongan pekerjaan terkini yang sedang tersedia di tempat Ibu. Biasanya yang paling cepat keluarnya di mana ya Bu infonya atau Pak? Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Ngobrol kayak begitu. Bahkan nanti kalau udah ngobrol bisa sampaikan bahwa apakah saya dapat mengirimkan CV ke bapak atau ibu untuk direview barangkali nanti membutuhkan gitu. Boleh. Intinya tuh ide tuh ada. Jangan takut untuk melakukan itu semua. Gunakan sosial media sebagaimana fungsi sosial media tanpa melupakan tujuan utamamu. Apa? Ngirim lamaran kerja gitu. Nah, orang yang bisa konsisten itu pasti deh ada perubahan tentang tadi ya, kesempatan bekerja dia walaupun belum diterima, sebelum dan sudah dia sekonsisten itu. Entah nanti tiba-tiba panggilan psikotesnya lebih banyak, entah kesempatan interviewnya banyak gitu. Tinggal itu semua dijawab dengan kamu belajar interview gitu-gitu ya, dengan lebih jago gitu. Tapi kalau panggilan belum banyak, mungkin kamu baru awal-awal ngirim lamaran nih, nggak masalah. Sekarang tinggal konsisten, intensitas tinggi, nanti sambil di sesi kedua, aku benerin CV-nya, kita review bareng gitu ya. Terus nanti LinkedIn-nya gimana, kita bedah. Yang penting kalau senjata kamu udah bener cara bikinnya dulu, setelah bener cara bikinnya, baru bener cara pakainya. Gitu. Nanti percuma kan CV-mu bagus, dokumen pendukungnya bagus, LinkedIn-mu bagus, tapi cara mau main LinkedIn salah. Cara mau ngirim lamaran via email salah. Itu bener cara bikinnya, tapi salah cara pakainya. Atau sebaliknya, kamu tahu cara main semua. Main LinkedIn yang bagus gimana, main lewat website perusahaan gimana, datang ke job fair gimana. Tapi dokumenmu belum bener cara bikinnya. CV-nya masih banyak yang typo. Yang harusnya dijabarin malah ditulis secukupnya. Yang harusnya nggak usah dilampirin malah dilampirin gitu. Ya akhirnya ya sama aja gitu, capek. Jadi untuk awal tuh bener dulu cara bikinnya, CV dan lampiran-lampirannya, termasuk sosial media, termasuk tadi akun-akun job portal tuh. Kamu misal pakai job portal, cek ulang tuh bener nggak tuh tadi di job street cara bikinnya bener nggak? Mungkin kamu punya job portal lain, Glints, kita lulus, Indeed, apapun itu gitu. Bener cara bikinnya dulu. Atau yang lewat website perusahaan, mungkin kan ada tuh loker yang masuk ke website perusahaan tertentu tapi disuruh bikin akun di sananya langsung gitu. Itu jangan malas untuk lengkapin itu. Ibaratnya kan kalau websitenya nggak berubah kan kamu ngisi sekali untuk selamanya kan ya gitu. Jadi luangkan waktu gitu. Jadi konsisten. Lakukan yang termudah dulu, yang tinggal klik 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 dulu.
Nanti tetap ya, setiap lowongan yang kamu lamar direkap. Oke? Gitu. Jadi direkap, biar nanti kalau panggilanmu banyak dalam waktu yang hampir bersamaan, kamu ingat, oh iya aku kemarin habis tes di sana, oh iya waktu itu aku udah ngirim di sana. Karena tadi setiap lamaran, walaupun kamu ngirim lamarannya di hari yang sama, responnya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang hilang gitu. Gitu. Makanya jangan mengandalkan ingatan. Kalau tadi kamu sehari bisa 20 sampai 30, kalau nggak direkap, nanti ingatanmu kan ya tadi lupa, terbatas, apalagi suka ada panggilan tes palsu yang ibaratnya nggak kamu lamar tiba-tiba malah ngundang kayak gitu. Nah, tapi sampai di sini semoga cukup jelas dulu ya, Yun. Gitu. Jelas. Ada satu pertanyaan lagi nggak yang pendek gitu buat habis waktu? Secara umum ada nggak? Ya kalau masih bingung. Kalau nggak ada ya nggak ada, nggak apa-apa. Kalau ada ya nggak apa-apa, bebas. Nggak ada. Cukup. Cukup? Cukup? Oke, kalau cukup sekarang kita masuk ke sesi 2 ya. Oke.